Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Endang selaku dosen pembimbing dan Budian selaku dosen penguji. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat karunia-Nya kita semua dapat berkumpul untuk menyaksikan presentasi laporan proyek mandiri dengan judul Merancang Database Kartu Persediaan pada Dianika Beauty Care berbasis Microsoft Access dengan metode FIFO, First In, First Out. Saya Elsie Puspita Dewi, NPM 19752021. Perkenalkan, nama saya Haidar Asmira Fifa, NPM 19752029. Nama saya Iga Firda Masrifah, NPM 19752031. Saya Intan Wahyuni, NPM 1975-2033. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita lanjutkan saja ke acara selanjutnya, yaitu mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan proyek mandiri kami. Pokok pembahasan yang pertama, pendahuluan. Ini ya, woi, dimoy. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan proyek mandiri kami. Yang pertama, pokok pembahasan. Pendahuluan yang berisikan latar belakang, tujuan dan manfaat. Yang kedua, perencanaan kegiatan yang berisikan tempat dan waktu, organisasi pelaksanaan, prosedur kerja, dan jadwal pelaksanaan. Yang ketiga, mitra usaha, memuat nama dan lokasi dan informasi umum mitra usaha. Yang keempat, hasil dan pembahasan, merancang database kartu persediaan, perancangan penginputan kartu persediaan berbasis Microsoft Access, penerapan sistem database persediaan. Dan yang kelima, kesimpulan dan saran. Pendahuluan. Latar belakang, pentingnya mengelola persediaan. Persediaan merupakan salah satu aset yang sangat penting bagi suatu entitas, baik perusahaan retail, manufaktur, jasa, maupun entitas lainnya. PSAK nomor 14 revisi 2018 mendefinisikan persediaan sebagai aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, dalam proses produksi untuk penjualan, dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Jadi, transaksi keluar masuk barang dicatat dalam kartu persediaan. Pelaksana menggunakan metode first in, first out atau biasa disebut dengan FIFO dalam membuat kartu persediaan. Menurut Yusuf, dalam pengertian FIFO serta keunggulan dan kelemahannya, metode FIFO atau masuk pertama, keluar pertama mengasumsikan bahwa barang yang dibeli awal dianggap akan lebih awal dijual atau digunakan, dan harga pokok perolehan barang yang dibeli lebih awal akan dibebankan lebih dahulu sebagai harga pokok penjualan. Pada pencatatan secara fisik, metode ini beranggapan bahwa barang yang ada paling awal dianggap dijual paling awal juga. Keunggulan dari metode FIFO, yang pertama, pendahuluan penjualan pada unit pertama. Yang kedua, mengurangi resiko expired produk. Penulis menjadikan UMKM Dianika Beauty Care sebagai mitra. Dianika Beauty Care merupakan salon kecantikan yang menjual beberapa produk kecantikan pada wajah, seperti krim pagi dan malam, sabun wajah, dan body lotion. Sebelum terjadi pandemi pada Maret 2020, Dianika selalu mencatat persediaan dengan catatan manual. Kemudian setelah beberapa bulan terjadi pandemi, omset Dianika mengalami penurunan sehingga Dianika tidak mencatat persediaan sebagaimana mestinya.
Setelah beberapa bulan tidak mencatat persediaan, Dianika mengalami kesulitan seperti beberapa bulan tidak mencatat persediaan. Dianika mengalami kesulitan seperti memantau persediaan yang tersedia dan tidak dapat mengetahui produk yang akan kadaluarsa dalam waktu dekat, serta kesulitan lainnya yaitu beberapa nota penting hilang. Maka dari itu, Mitra memutuskan untuk melakukan pencatatan persediaan pada periode baru secara komputerisasi karena data-data dari usaha tersebut akan aman dan tersimpan rapi. Dan solusi yang tepat untuk permasalahan Mitra, maka dari itu kami akan merancang database kartu persediaan pada Dianika Beauty Care berbasis Microsoft Access dengan metode first in, first out. Dengan metode menggunakan Microsoft Access. Microsoft Access merupakan program berbasis data komputer yang bisa digunakan untuk keperluan usaha, seperti menyimpan data dan membuat program akuntansi Microsoft Access terdiri dari tabel, query, form, report, page, dan modul yang disimpan dalam satu file berekstensi dan saling berkorelasi satu sama lain, sehingga dapat menghasilkan kartu persediaan yang prosesnya lebih praktis dan rapi daripada pencatatan manual. Baiklah, yang selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari proyek Mandiri ini adalah membuat sistem aplikasi penginputan kartu persediaan menggunakan Microsoft Access. Yang selanjutnya adalah manfaat. Yang pertama, bagi penulis adalah memberikan pengalaman dan pengetahuan bagi pelaksana tentang penerapan Microsoft Access dalam pencatatan kartu persediaan Dianika Beauty Care. Dan bagi pembaca, yaitu memberikan referensi dan literatur dalam pembuatan proposal serta pencatatan kartu persediaan menggunakan Microsoft Access. Dan bagi mitra, yaitu membantu mitra dalam pencatatan persediaan berbasis Microsoft Access. Yang selanjutnya adalah perencanaan kegiatan, yaitu pada waktu dan tempat bertempatan di Jalan Bukit Kemiling, Permai Raya, Perumahan Bukit Kemiling, Permai Blok L, nomor 23, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Lampung, pada September sampai dengan Desember 2021. Adapun struktur organisasi pada proyek Mandiri ini adalah Intan Wahyuni sebagai ketua, Haidar Asmirafifa sebagai sekretaris, kemudian Elsie Puspita Dewi sebagai bendahara, dan Iga Firda Masrifa sebagai perancang database. Tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan proyek Mandiri ini dimulai dengan merancang database kartu persediaan di Microsoft Access. Adapun tahapan dalam merancang database kartu persediaan berbasis Microsoft Access, yang pertama yaitu membuat tabel barang. Tabel barang merupakan tabel yang akan memuat data barang seperti kode, nama, satuan, harga, dan harga jual. Tabel ini digunakan sebagai sumber untuk form input barang. Yang kedua yaitu membuat tabel pembelian dan detail pembelian. Tabel pembelian adalah tabel yang memuat informasi transaksi beli seperti nomor transaksi, tanggal, dan keterangan. Sedangkan tabel detail pembelian adalah informasi detail barang yang dibeli yaitu nama barang, satuan, dan kuantitas beli. Yang ketiga yaitu membuat tabel penjualan dan detail penjualan, yang mana sebenarnya pembuatan ini sama saja dengan pembuatan tabel pembelian dan tabel detail pembelian. Hanya saja ini digunakan untuk penjualan. Yang keempat yaitu membuat query pembelian dan detail pembelian. Query pembelian dan detail pembelian merupakan tabel gabungan berisi informasi yang telah dipilih dari dua tabel, yaitu tabel pembelian dan detail pembelian.
query pembelian akan digunakan sebagai sumber data untuk laporan pembelian, sedangkan query detail pembelian untuk form input pembelian. Yang selanjutnya yaitu membuat query penjualan dan detail penjualan. Query penjualan dan detail penjualan merupakan tabel gabungan berisi informasi yang telah dipilih dari dua tabel, yaitu tabel penjualan dan detail penjualan. Query penjualan yang digunakan sebagai sumber data untuk laporan penjualan, sedangkan query detail penjualan untuk form input penjualan. Yang selanjutnya yaitu query transaksi, di mana query transaksi ini merupakan irisan dari query pembelian dan query penjualan. Query ini akan digunakan sebagai sumber data kartu persediaan. Selanjutnya yaitu membuat query persediaan. Query persediaan merupakan query yang memuat informasi saldo akhir persediaan. Query ini digunakan sebagai sumber data untuk laporan persediaan. Yang selanjutnya yaitu membuat memodifikasi form barang, input pembelian, dan input penjualan. Yang terakhir yaitu membuat report berupa laporan pembelian, penjualan, persediaan, dan kartu persediaan. Pelaksana menginput data dari bukti transaksi yang telah diarsipkan sebelumnya ke dalam database. Sedangkan database. Sebelum memberikan pelatihan kepada mitra, pelaksana terlebih dahulu mengecek apakah database tersebut running atau tidak dan apakah database tersebut mengalami masalah atau tidak. Jika tidak mengalami masalah, maka pelaksana langsung melakukan pelatihan kepada mitra. Yang selanjutnya yaitu tahapan pelaporan. Pada tahapan pelaporan ini, pelaksana melaporkan dan mempresentasikan hasil dari kegiatan proyek mandiri. Selanjutnya yaitu jadwal pelaksanaan. Proyek mandiri ini dilaksanakan pada September sampai dengan Desember 2021 dengan jadwal pada minggu pertama, pelaksana menghubungi mitra dan mendatangi mitra untuk menjelaskan terkait proyek mandiri ini, sekaligus untuk memahami usaha yang dirintis oleh mitra. Pada minggu kedua, yaitu pengumpulan data dari mitra yang digunakan untuk bahan proyek mandiri. Pada minggu ketiga, penyusunan dan pembimbingan. Pada minggu keempat, yaitu pelaksanaan seminar proposal. Pada minggu keempat sampai dengan minggu 11, yaitu pelaksanaan kegiatan proyek mandiri atau pelaksanaan PUM. Pada minggu 10 sampai dengan minggu 15, penyusunan laporan dan bimbingan proyek mandiri. Pada minggu ke-16, ujian proyek mandiri atau seminar hasil. Berikut adalah lokasi Dianika Beauty Care. Dianika Beauty Care bertempat di Jalan Bukit Kemiling Permai Raya, Perumahan Bukit Kemiling Permai Blok I, nomor 23, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Informasi umum mitra usaha. Dianika Beauty Care didirikan pada tahun 2018 oleh Dianika Puspita, SPD. Nama Dianika Beauty Care diambil dari kata Dianika yang menyebutkan nama pendiri dan Beauty Care diambil dari jenis usaha. UMKM ini menjual berbagai macam produk kecantikan dari BRW Skincare, mulai dari produk wajah, badan, rambut, dan sebagainya. Selain itu, Dianika juga menyediakan jasa kecantikan, mulai dari make up, facial, cream bath, dan lain-lain. Pada awalnya, Dianika Beauty Care telah memiliki 2 karyawan, 15 reseller, 4 member, dan 1 agen. Namun, pada saat pandemi, Dianika melakukan pengurangan karyawan, yaitu 1 karyawan diberhentikan, dan 1 agen
memutuskan untuk berhenti. Dianika Beauty Care mampu mencapai penjualan sampai dengan lebih dari 90 juta per bulan dengan laba bersih sekitar 30 juta. Dengan pendapatan yang cukup besar tersebut, Dianika masih melakukan pencatatan transaksi secara manual. Pencatatan transaksi manual mengakibatkan tingkat pengendalian persediaan serta persediaan barang dagang serta akurasi yang rendah. Oleh karena itu, UMKM ini membutuhkan sebuah aplikasi atau database yang dapat membantu dalam pengendalian persediaan barang dagang tersebut. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Merancang database kartu persediaan di Dianika Beauty Care ini membutuhkan 11 tabel, 11 query dan 3 query gabungan, 6 form, dan hasilnya ada 7 report. Rancangan penginfoan kartu persediaan berbasis Microsoft Access. Yang pertama yaitu tabel barang. Tabel barang ini berisikan daftar nama barang yang ada di Dianika Beauty Care. Tabel pembelian dan detail pembelian berisikan daftar dari transaksi-transaksi pembelian. Tabel penjualan dan tabel detail penjualan pun berisikan daftar transaksi penjualan. Untuk Dianika Beauty Care sendiri, karena memiliki keanggotaan seperti agen, member, reseller, dan customer, maka pelaksana memisahkan antara penjualan ke agen, ke reseller, ke member, dan ke customer. Query pembelian dan query detail pembelian ini berisikan transaksi pembelian merupakan olahan juga dari tabel pembelian dan detail pembelian. Jadi misal di tabel pembelian ini belum ada total untuk harganya, nah maka dikelola di query pembelian dan query detail pembelian ini ada total dari harga pembelian. Query penjualan dan query detail penjualan ke agen, customer, member, dan reseller pun serupa dengan query pembelian dan query detail pembelian. Query persediaan. Query persediaan ini berisikan informasi terkait stok akhir dari barang-barang yang ada di Dianika Beauty Care. Kemudian query gabungan. Query gabungan yang diperlukan di Dianika Beauty Care ini query gabungan penjualan, kemudian query gabungan detail penjualan, dan query transaksi. Nah, query penjualan dan query detail penjualan ini hanya gabungan dari query ke agen, customer, member, dan reseller. Nah, itu dijadikan satu menjadi query penjualan dan query detail penjualan. Untuk query transaksi, itu merupakan gabungan dari query pembelian dan query penjualan. Jadi untuk tanggalnya nanti akan berurutan pembelian dan penjualan. Yang terakhir yaitu merancang kartu persediaan. Nah, berikut adalah tampilan dari form input barang. Nah, form ini digunakan untuk memudahkan pengguna input barang. Jadi kode barang, nama barang, satuan, harga beli, harga jual, 1, 2, 3, dan 4. Nah, harga jual ini merupakan harga jual 1, harga jual ke customer, harga jual 2 ke reseller, harga jual 3 ke member, dan harga jual ke 4 itu ke agen. Ini tampilan form penjualan ke agen. Nah, nomor transaksi tanggal dan keterangan ini diperoleh dari query pembelian. Sedangkan yang subformnya seperti nomor urut, kode barang, nama barang, satuan, kuantiti, harga beli, dan total itu diperoleh dari query detail penjualan. Penjualan ke member, penjualan ke reseller, penjualan ke customer. Pembelian pun serupa dengan form penjualan. Perbandingan laporan persediaan sebelum dan sesudah proyek serta hasilnya. Sebelumnya itu pencatatannya memakan waktu cukup lama karena manual, kemudian tidak aman, datanya suka hilang, bahkan bukunya pun sempat hilang untuk
transaksi yang bulan pernah mbaknya itu kehilangan buku catatannya itu. Banyak yang terjadi kekeluaran dapat diminimalisir, kemudian sebelumnya tidak rapih dan sulit dipahami, sedangkan sesudahnya lebih rapih dan mudah dipahami. Informasinya pun lebih banyak yang akan diperoleh. Sebelumnya, sebelum dan sesudah keterangan, ini catatan pemilik Dianika Beauty Care. Kemudian setelah di-report, diakses, itu akan menjadi ini akan merunningkan aplikasinya. Form login ini yang akan digunakan sebagai pengaman dari aplikasi, jadi tidak sembarang orang bisa mengaksesnya. Masukkan username Dianika, kemudian passwordnya, dan yang hanya bisa mengakses menu ini hanyalah admin. Kalau kita menggunakan staff, ini tidak bisa diakses menunya. Kita akses, nah ini untuk mengakses input data, untuk input barat, ini bisa dinamakan misalkan kodenya 094, kemudian nama barangnya ABC, satuan, harga beli, harga jual, kemudian klik simpan. Nah, untuk laporannya, berisi laporan pembelian. Ini kita runningkan dari tanggal, misalkan tanggal 1 Oktober. Maka yang akan muncul bulan Oktober. Pembeliannya total harga pembelian yaitu 19.040.000. Selain dari informasi pembelian, kita juga bisa di-print hasil laporannya. Penjualan pun seperti itu. Laporan persediaan barang. Laporan persediaan barang ini yang akan memuat informasi stok akhir dari barangnya. Ya, ini adalah tampilan laporan persediaannya. Jadi memuat informasi terkait dengan kode, nama barang, satuan, harga beli, harga customer, harga reseller, harga member, harga agen, dan stok akhir dari barangnya dengan nilai persediaannya. Untuk total keseluruhannya, ada di sini 59.590.000. Kita bisa mengakses untuk kartu persediaannya dengan klik nama barangnya, misalkan toothpaste Kids Orange. Nah, kartu persediaannya, mutasi keluar masuk barangnya ada di sini. Maka stok akhirnya 15, total nilai persediaannya 225.000. Kesimpulan dari laporan kami yaitu berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya, rancangan database kartu persediaan berbasis Microsoft Access yang pelaksana buat efektif digunakan untuk mengetahui jumlah stok atau persediaan. Hal tersebut memudahkan mitra dalam menentukan nama dan jumlah barang yang perlu restock. Selain itu, aplikasi yang pelaksana buat dapat digunakan mitra untuk memantau total pembelian dan penjualan, baik dalam kuantitas maupun rupiah, sehingga mitra dapat mengetahui laba atau rugi yang diperoleh.
Dan saran dari laporan kami, berdasarkan pembuatan database persediaan berbasis Microsoft Access pada Dianica Beauty Care, belum tersedia komen dan form login untuk mengganti password atau menambah username. Tampilan kartu persediaan yang masih belum seperti form persediaan Vivo pada umumnya, serta belum bisa mengatur tampilan laporan, penjualan, dan pembelian per bulan. Pelaksana berharap laporan ini dapat menjadi pertimbangan pengguna dan penulis selanjutnya yang dapat mengembangkan sistem database yang serupa. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.